Oke guys, selamat datang kembali kamu di channel kami Imam Kais. Kali ini kita akan membuat empek-empek dos. Ya, empek-empek yang nggak pakai daging ikan, hanya menggunakan 3 butir telur saja. Oke, ini empek-empek tersimpel yang banyak banget orang bisa bikin buat, termasuk kamu. Oke, langsung aja. Di sini ada dua bahan yang terpisah, yaitu bahan biang dan ada bahan tambahan, bahan adonan. Bahan biangnya yaitu adalah tepung terigu, garam, sedikit gula, dan air. Tepung terigunya di situ saya pakai 200 gram, dan bahan adonannya di situ ada tepung tapioka 400 gram, 450 gram, ada 3 butir telur, dan ada 5 butir bawang yang akan kita haluskan. Oke, bagaimana cara membuatnya? Next kita lihat. Ya, sebelumnya video ini udah kami cepatkan 3 kali lebih cepat. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan wadah atau panci yang akan kita gunakan untuk mencampur bahan biang, yaitu tepung terigu, garam, gula pasir, dan air. Adapun garamnya sesuai selera, bila kalian lebih suka asin bisa kalian tambahkan. Di situ saya pakai 2 sendok teh. Kalau kalian yang lebih asin bisa ditambahkan. Baik yang suka penyedap rasa silahkan diberikan penyedap rasa. Ini bahan biangnya. Setelah kita campur seperti ini, kita hidupkan apinya, terus kita aduk terus sampai nanti menjadi berat, sampai adonannya nanti menjadi berat sekali. Nah, artinya sudah setengah matang rata. Nah, sudah dibilang apa ya? Dibilang matang juga belum, dibilang mentah juga udah nggak mentah ya. Setengah matang ke arah matang tapi sudah merata, dan itu berat sekali untuk diaduk ya. Kalian di bagian ini itu harus sabar banget. Tapi ini bahan biangnya. Pokoknya harus rata, harus semuanya matang, setengah matang menuju matang. Jangan ada yang mentah, jangan ada yang terlalu matang apalagi gosong. Oke, kalian harus terus aduk, dan ini berat. Ini berat sekali ngaduknya. Oke, dipersiapkan juga alat ngaduknya. Saya rekomendasikan mendingan spatula yang dari kayu ya, yang kuat. Oke, next setelah ini kita taruh ke wadah lain. Next kita siapkan wadah lain untuk mengaduk bahan adonan. Sini kita pecahkan 3 butir telur utuh bersama bawang putih, 5 bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita campur, lalu kita masukkan bahan biang tadi yang sangat berat tadi. Kita aduk-aduk rata. Kita aduk-aduk rata. Gunanya mengaduk rata di sini supaya telurnya merata ke semua bahan biang. Oke. Nah, setelah lumayan rata, kita bisa masukkan tepung tapiokanya. Semua. Oke, langsung aja kita masukkan semua dan kita aduk. Nah, di sini itu rasa lengketnya luar biasa. Di sini lengket banget, guys. Ini kita aduk aja, langsung kita pindah pakai tangan adukannya. Ini lengket sekali, sangat lengket. Tapi memang ini adonan yang bikin nikmat. Kalau kalian merasa sangat lengket sekali, aduh ini kayaknya susah kalisnya, memang nggak sampai kalis ini. Kalau kalian ingin ditambahin tapioka lagi silahkan ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak, kasih aja sedikit demi sedikit. Yang penting tidak terlalu menempel. Tapi memang adonannya di sini lengket. Oke, setelah dirasa adonannya tidak terlalu lengket, nah supaya lebih tidak lengket, tangan kalian yang kiri atas baliknya itu bisa kalian beri tepung tapioka, terus kalian ambil adonannya lengket itu tadi, lalu kalian gulung-gulung di tangan yang kalian beri tepung tapiokanya, sehingga adonannya tidak terlalu banyak tepung tapiokanya, sehingga nanti lembut dan keras sampai empeknya gitu.
tidak terlalu kenyal. Kalau kebanyakan tapiokanya nanti kenyal malah kayak cilok. Oke. Oke, jadi kalau kalian ingin gak lengket, tangan kalian yang satunya bisa kalian beri tepung aci, tepung tapioka, terus kalian gulung-gulung di tangan yang kalian beri tepung tapioka itu, sehingga tidak lengket dan bisa kalian bentuk-bentuk. Atau kalian taruh di papannya kalian beri tepung tapioka, lalu kalian gulung-gulung di situ adonan yang lengketnya sehingga tidak lengket lagi untuk dibentuk. Next, kita akan rebus. Siapkan panci yang agak lebar atau seadanya panci boleh. Kasih air kira-kira muat tenggelam semua, lalu diberi sedikit minyak goreng. Tujuannya agar nanti tidak saling lengket atau tidak saling menempel. Setelah air panas sudah mendidih, sudah bisa mulai dimasukkan empek-empeknya untuk direbus. Direbus semuanya sampai mengambang semuanya. Sehingga kalau sudah mengambang itu menandakan sudah matang luar dalam. Tidak terlalu lama dalam perebusan ini, kalian bisa tunggu hanya beberapa menit dan sudah siap matang. Oke, kita rebus aja semuanya. Ya, di situ tadi dari semua adonan yang ada menjadi beberapa bentuk dan itu banyak. Ini saya bikinnya gede-gede ya, dan itu jadi banyak. Ditutup boleh, nggak ditutup boleh. Dan ini hasil ketika sudah ngambang. Wah, besar-besar ya. Saya nggak nyangka kalau bakal segede-gede ini. Tahu gitu tadi dibikin lebih kecil. Oke, kalian bisa bikin sesuka hati ya. Dan ini dia hasil empek-empek setelah kita tiriskan. Jadi setelah perebusan kita tiriskan dia supaya mengering, supaya hilang uap panasnya. Jadi kalau saya pribadi itu sebelum digoreng lebih suka empek-empeknya tuh ditiriskan dulu sampai nggak ada uap panasnya, baru digoreng. Itu. Dan kalau mau disimpan juga dalam kulkas atau freezer, itu diilangin uap panasnya dulu, sudah dingin baru dimasukkan wadah yang rapat dan baru dimasukkan ke dalam freezer. Untuk nanti tinggal goreng gitu. Oke, next kita menuju penggorengan. Oke, kita sudah sampai di penggorengan. Kita panaskan wajan sudah kering dan kita masukkan minyak untuk menggoreng. Sini saya akan menggoreng 3 buah pempek dos. Wajan sudah setengah panas, kita sudah bisa memasukkan atau menunggu panas juga boleh. Kalau tips dari saya sebelum digoreng itu menunggu dingin dulu, tidak ada uap panasnya, supaya kandungan air yang masih ada dalam pempek itu supaya hilang dulu berterbangan bersama uapnya. Soalnya kalau masih beruap-uap terus digoreng, itu kan berarti air-air yang ingin menguap masih belum keluar, sudah kita goreng. Nanti takutnya pas digoreng meledak-ledak. Nah, jadi tips dari saya sebelum digoreng, kalau bisa sudah tidak ada uap-uap yang keluar dari empek-empeknya. Artinya empek-empeknya sudah dingin, baru kita goreng untuk meminimalkan ledakan-ledakan dalam penggorengan. Nah, ini kalau saya goreng ini sama sekali nggak ada ledakan sama sekali, karena saya goreng ketika empek-empek sudah dingin. Dan tipsnya supaya nggak lengket, wajannya betul-betul sudah panas, sudah kering, sudah panas, baru dimasukkan minyak goreng. Minyak gorengnya sudah lumayan panas, bisa untuk menggoreng sehingga tidak terlalu lengket. Oke. Dan ini dia hasilnya setelah kita angkat. Kita coba potong. Ini tuh wah, bunyinya pas dipotong tuh kriuk-kriuk. Ya, kalian bisa dengar. Bunyinya kriuk-kriuk. Artinya di luarnya benar-benar kriuk gitu, crispy. Kameranya turun guys, mohon maaf tripodnya. Dan di dalamnya empuk. Wah, kayak gimana gitu ya kan? Kriuk di luar, lembut di dalam. Nah, ini pokoknya teksturnya udah bagus banget untuk pempek, ya kan? Nah, itu dia kuahnya. Ada di video selanjutnya.
Oke, ini dia hasilnya, empek-empek dos. Empek-empek tanpa ikan, hanya memakai telur. Adapun resep kuahnya ada di video lain ya guysnya, bukan di video ini karena takut durasinya terlalu panjang. Oke, kalian pasti bisa membuatnya. Selamat mencoba, sukses selalu, dadah.